Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa agribisnis. Kembali lagi kita bertemu pada mata kuliah dasar-dasar penelitian tanaman. Kita akan melanjutkan materi perkuliahan mengenai konsep timbulnya gangguan daripada OPT. Jadi pada perkuliahan kali ini paling tidak teman-teman akan mengetahui sebenarnya bagaimana sih sebenarnya gangguan itu bisa muncul. Gangguan dari siapa? Gangguan daripada OPT. OPT-nya itu siapa? Seperti yang sudah kita pelajari, OPT-nya paling tidak ada hama, penyakit, dan gulma. Nah, yang akan kita pelajari bagaimana timbulnya gangguan daripada OPT-OPT tersebut. Nah, ada beberapa konsep mengenai timbulnya gangguan OPT pada tanaman. Yang pertama adalah konsep segitiga gangguan. Segitiga sebagaimana gambar daripada yang ada di slide ini, segitiga. Nah, titik-titik dari segitiga ini adalah lingkungan, inang, dan OPT. Jadi adanya gangguan itu dikarenakan 3 faktor ini. Yang pertama tentu adanya OPT-nya. Misalkan adanya hama, adanya penyakit atau adanya gulma. Yang pertama, bagaimana gangguan itu bisa ada? Sudah barang tentu ada yang mengganggunya. Siapa yang mengganggunya? Itu OPT-nya. Terus kemudian yang kedua itu adalah inang. Inangnya itu siapa? Inang itu adalah yang diganggunya atau si tanamannya, tanaman budidaya. Jadi konsep gangguan ini nggak bakal ada kalau misalkan hanya ada OPT-nya saja, sementara yang diganggunya tidak. Kan adanya gangguan itu pasti ada yang diganggu dan ada yang mengganggunya. Yang mengganggunya itu siapa? OPT, terus kemudian yang diganggunya siapa? Inang, tanaman budidaya. Terus yang pertama lingkungan. Lingkungan itu apa? Gimana maksudnya? Lingkungan itu yang akan mendukung kehidupan daripada inang atau OPT. Semuanya mendukung. Jadi kalau lingkungan mendukung hidup satu inang, satu tanaman, maka lingkungan juga akan mendukung hidupnya OPT atau mendukung adanya gangguan itu. Jadi lingkungan, inang, dan OPT. Lingkungan akan mempengaruhi inang, inang akan mempengaruhi OPT. Jadi lingkungan mempengaruhi semuanya. Bagaimana adanya gangguan sudah barang tentu karena ada 3 faktor ini. Ada lingkungan, ada inang, ada OPT. Kalau ada salah satu di antara 3 ini tidak ada, maka kemungkinan gangguan itu tidak ada. Misalkan inangnya ada, OPT-nya ada, tapi lingkungan tidak mendukung. Inangnya juga nggak bakal tumbuh baik, OPT-nya juga nggak bakal ada. Begitu. Jadi adanya gangguan OPT pada tanaman, ya paling tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi lingkungan, inang, dan OPT ada segitiga penyakit, segitiga gangguan, segitiga. Terus yang kemudian ada konsep selanjutnya, konsep segi 4 gangguan. Segi 4 ini ada satu lagi yang mempengaruhinya, yaitu manusia. Manusia mempengaruhi. Bagaimana bisa manusia mempengaruhi gangguan? Jadi di sini peran daripada manusia, apakah dia akan mengendalikan OPT-nya, sehingga kalau dikendalikan maka OPT-nya tidak akan mengganggu lagi. Atau manusia membiarkannya. Nah, ini juga berarti OPT-nya akan mengganggu lagi. Atau sebaliknya, manusia yang menanam inangnya, sudah barang tentu dia akan mengundang daripada kedatangan OPT. Jadi gangguan itu pasti ada. Jadi ada tambahan selain dari tadi segitiga yang terdiri dari lingkungan, inang, dan OPT. Yang keempat, ini ada manusia sebagai faktor juga penentu dari munculnya gangguan pada tanaman. Terus kemudian ada konsep limas gangguan. Ini limas. Limas itu gini bentuknya, ada 5, pokoknya ada 5 titik. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelimanya adalah waktu. Jadi gangguan itu dipengaruhi juga oleh waktu. Kapan manusia mengendalikan, kapan OPT-nya itu mengganggunya, apakah stadia dewasa atau stadia pradewasa. Inangnya kapan, apakah waktu awal tanam atau pas panen saja, misalkan itu berkaitan dengan waktu, yang berkaitan dengan gangguan dipengaruhi oleh waktu. Lingkungan misalkan pada saat musim apa, musim panas, musim hujan, itu juga pengaruh.
Ini lingkungan nih. Lingkungan tropika abiotik yang alamiah berwujud tanah, iklim, dan sumber air. Ini abiotik. Bagaimana tanah, iklim, dan sumber air itu mempengaruhi tadi. Mempengaruhi OPT, dan OPT mempengaruhi inangnya. Jadi tanahnya bagaimana, iklimnya bagaimana, sumber airnya bagaimana. Tanah, bagaimana kecocokan tanah dengan tanaman itu akan mempengaruhi tanaman itu bisa tumbuh baik atau tidak. Tanaman yang tumbuh baik itu akan menunjang atau akan mengundang kedatangan OPT. Kalau tanamannya sakit, biasanya OPT-nya juga nggak bakal datang. Iklim tropis dan subtropis misalnya. Yang cocoknya pasti tanamannya berbeda-beda. Tanamannya berbeda-beda, OPT-nya juga beda. Gangguan yang ditimbulkannya sendiri. Sumber air, ya ini seberang tentu kebutuhan daripada tanaman, ya salah satunya adalah air. Terus kemudian lingkungan tropika biotik yang alamiah berwujud sebagai ekosistem alami. Jadi ekosistem alami, ini lingkungannya. Kalau dalam ekosistem alami, maka gangguan itu ya paling tidak akan berjalan secara alami juga. Demikian pada lingkungan buatan nih, selain lingkungan alami terdapat pula lingkungan buatan. Seperti misalkan contohnya agroekosistem. Maka di sana adanya gangguan itu lebih tinggi daripada di dalam ekosistem alami. OPT-nya siapa? Seperti yang kita pelajari tadi, saya sudah sampaikan sekilas. OPT-nya ada hama, itu dari organisme hewan, terus mikroorganisme itu penyebab penyakit tanaman, terus kemudian gulma merupakan tumbuhan yang tidak dikehendaki. Ini sudah teman-teman paham betul. Apa itu hama, apa itu penyakit, apa itu gulma, begitu ya. Nah, terus kemudian inangnya, atau si tanamannya. Ini berdasarkan buku The Nuttige Planten van Indonesia, tulisan Kahane, ciri-ciri tumbuhan tropika diantaranya adalah tumbuhan tropika umumnya kurang tahan terhadap temperatur rendah. Karena dia sudah terbiasa, sudah beradaptasi dengan temperatur di kita. Tropis gitu ya, hangat-hangat. Kalau temperaturnya rendah atau terlalu dingin, dia susah berkembang. Terus kemudian tumbuhan yang domestikasi dari wilayah subtropik biasanya memiliki ketahanan terhadap temperatur yang rendah. Ya ini karena dari subtropik wilayahnya. Sementara kalau di kita yang tropis itu agak susah beradaptasinya. Ini berkaitan juga dengan bagaimana OPT yang menyerang pada tanaman di negara kita. Terus kemudian manusia. Zaman semakin modern mengakibatkan hasrat manusia untuk menguasai alam semakin tinggi. Ini bisa teman-teman rasakan sendiri bagaimana kita hasrat untuk mengeksploitasi alam begitu ya. Hingga menempatkan diri di luar ekosistem. Nah, ini hingga menempatkan diri di luar ekosistem. Sebenarnya manusia itu ada di dalam ekosistem atau enggak sih? Jawabannya sebenarnya ada. Kalau teman-teman pernah belajar tingkat tropik atau tropik level, ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, terus kita termasuk bagian daripada komponen biotik dari ekosistem, yang mana setiap komponen dalam ekosistem itu akan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Ada satu yang terganggu, maka semuanya akan terganggu. Begitupun dengan manusia. Nah, apabila satu komponen misalkan karena ini tadi, karena hasrat manusia untuk menguasai alam semakin tinggi hingga menempatkan diri di luar ekosistem, itu bagaimana? Jadi kalau dia tidak menyadari betul posisinya sebagai bagian daripada ekosistem, dia akan semena-mena dengan ekosistem itu. Merusak alam, yang penting jadi duit. Dampak lingkungannya enggak diperhatikan. Itu tandanya apa? Dia tidak berpikir, dia tidak merasa bahwa dirinya ada di dalam ekosistem. Padahal kalau manusia menyadari bahwa dia bagian dari ekosistem, yang mana tadi apabila ada satu komponen dari ekosistem itu terganggu, maka akan mengganggu seluruh komponen dalam ekosistem, akan saling mempengaruhi. Maka orang akan semakin bijak, maka orang akan semakin bijaksana dalam mengelola alam dan lingkungan. Tapi ini tadi statementnya, ketika orang tidak menempatkan diri di luar ekosistem, jadi dia hanya mengikuti hasratnya untuk menguasai alam tadi. Jadi masalah misalkan nanti lingkungannya akan rusak, terus kemudian dengan rusaknya lingkungan akan mengundang banyak bencana misalkan. Itu tidak dipikirkan. Yang dipikirkan itu mungkin bagaimana alam itu bisa menghasilkan uang. Menghasilkan uang dan menguntungkan bagi manusia, bagi dirinya paling tidak. Jadi dia tidak menyadari betul bahwa
Dia adalah bagian dari ekosistem yang akan mempengaruhi komponen-komponen lain dalam ekosistem. Terus kemudian ada meninggalkan hal-hal mistis yang berhubungan dengan penghambatan penguasaan alam diinginkannya. Nah ini, kalau zaman dulu ini banyak istilah mistis-mistis yang justru sebenarnya itu menjaga ekosistem, menjaga kelestarian lingkungan. Orang dibatasi dengan hal-hal mistis sehingga dia tidak berani untuk merubah, dia tidak berani untuk merusak, dia tidak berani untuk mengganggu. Itu kan sebenarnya kalau teman-teman boleh pikir, dengan hal-hal mistis itu ekosistem terjaga, kerusakan itu jadi sedikit. Nah tapi kan sekarang tidak, banyak yaitu hal-hal mistis itu ditiadakan, diganti dengan hal-hal yang menguntungkan, material. Jadi udah di otaknya itu bisa jadi duit, hal-hal mistis itu dikesampingkan. Itu manusia hari ini betul begitu. Sedikit sekali tempat yang sekarang dijaga, dilestarikan dengan hal-hal mistis. Ya, sekalipun ada, misalnya teman-teman bisa cari sendiri. Contohnya, bagaimana ketika ada suatu tempat yang dimistiskan, itu dia akan terjaga. Secara ekosistem dia itu akan lestari begitu. Tidak ada yang terganggu, tidak ada yang mengganggu. Nah, tapi balik lagi kalau misalkan hal-hal mistis itu ditiadakan, maka ya dia akan cepat terjadi orang yang tadinya misalkan tidak mau masuk ke dalam lingkungan itu jadi berani masuk gitu. Orang yang mau merusak jadi berani merusak gitu. Karena hal-hal mistisnya ya dihilangkan. Bukan berarti mempercayai bahwa ya itu kan ada yang percaya atau tidak sebenarnya. Tapi ya karakter manusia begitu. Terus kemudian tidak demikian dengan manusia di negara timur yang memiliki kearifan dan menyadari keberadaannya di ekosistem. Negara timur itu siapa? Kita salah satu negara timur, tapi nampaknya kita juga kearifan oke, menyadari keberadaan di ekosistem tadi misalnya apakah iya atau tidak ya teman-teman bisa menilai sendiri. Kita sebagai orang timur apakah kemudian kita telah menyadari betul bahwa kita adalah bagian daripada ekosistem, atau sama saja kita bodoh amat dengan ekosistem. Yang penting alam bisa menghasilkan uang, alam bisa menghasilkan materi. Nah ini sebagai bahan renungan sebenarnya. Kita sebagai orang timur begitu di Indonesia, tapi apakah karakter kita sudah sesuai dengan ini, statement ini, yang memiliki kearifan dan menyadari keberadaannya di dalam ekosistem? Ini bisa teman-teman evaluasi. Teman-teman bisa berpikir, benar nggak sih kita ini sebagai orang timur, kita itu bukan berarti teman-teman hanya berbicara diri sendiri atau orang yang ada kita lihat, tapi secara keseluruhan dari berbagai banyak fenomena kejadian di kita, apakah betul ini kita sebagai orang timur itu berkearifan dan menyadari keberadaannya di dalam ekosistem. Karena tadi kuncinya, orang ketika menyadari betul posisinya di mana, posisinya sangat berpengaruh pada ekosistem, dia akan sangat arif dan dia akan sangat bijak menyikapi atau mengelola ekosistem. Sebaliknya kalau dia menempatkan diri di luar ekosistem, dia akan seenaknya, dia akan semena-mena dengan lingkungan. Karena itu tadi yang dia pikir hanya bagaimana hasratnya itu bisa terpenuhi. Gitu. Itu manusia. Nah, ini ciri khusus petani Indonesia. Ini ciri khusus petani Indonesia. Bukan manusia Indonesia gitu, tapi khusus petani. Mempunyai kearifan dan kecerdasan. Ini sudah barang tentu. Siapa bilang orang Indonesia itu bodoh? Petani-petani itu cerdas. Dia bisa berpikir, terus kemudian praktek, mengevaluasi, terus kemudian merencanakan. Itu lebih cerdas daripada saya misalkan. Saya mah cuma bisa belajar dari buku, pengalamannya mah ya bisa jadi lebih lebih sedikit, bahkan jauh dari petani. Terus merasa dirinya bagian dari ekosistem. Nah ini, dan petani, kalau petani biasanya begitu, merasa dirinya bagian dari ekosistem. Dia harus menjaga bagaimana tanaman yang ditanamnya tumbuh.
Dia bisa menjaga, menjamin apa yang dia tanam itu bisa menghasilkan. Terus dia menyadari betul kalau misalkan merusak pasti akan ada akibatnya. Terus kemudian, kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya materi tetapi juga spiritual. Ini maksudnya Pak, kalau materi misalnya petani nanam terus kemudian panen jadi duit, udah kalau untung ya bagus, kalau rugi ya dicoba lagi. Tapi kan tidak demikian. Banyak petani di kita berpikir bahwa kesejahteraan itu tidak dinilai dari berapa banyak yang didapat saat panen, tetapi juga spiritual, kepuasan spiritual. Misalnya kepuasan berbagi dengan sesama. Kepuasan berbagi dengan sesama itu misalkan saat panennya turun, jadi bagi-bagilah ke tetangga daripada nggak dijual, nggak dipanen juga, tetangga yang mau dikasih hasil panennya. Terus kemudian buktinya apa? Ya terus setelah itu nanam lagi. Tandanya apa? Mereka merasa puas dengan itu daripada sekalipun mungkin tetap ada kekecewaan ketika hasil panennya tidak diterima pasar atau harganya sangat murah. Terjadi kesejahteraan spiritual tadi, kepuasan spiritual. Makanya kadang di beberapa daerah kan kegiatan bertani itu syarat budaya, syarat akan dengan kultur yang sudah terbangun sejak lama. Dan biasanya ada yang masih menggunakan tradisi-tradisi upacara-upacara dalam pertanian. Itu juga kepuasan spiritual. Terus kemudian terciptanya keserasian lingkungan hidup. Nah, ini mungkin zaman dulu dan sekarang harapannya sih masih demikian. Terus kemudian keserasian ekosistem pertanian. Keserasian ekosistem pertanian. Jadi yaitu tadi karena ekosistem dijaga gitu. Hasil panen yang optimal ini sebenarnya akan sangat tergantung hasil panen optimal tergantung daripada proses bagaimana petani dan makmur ini doa mudah-mudahan demikian gitu ya. Terus kemudian waktu tadi didasarkan pertanian kemarau dan musim hujan, di mana kedua musim bisa ditanami berbagai tanaman gitu ya. Jadi berbagai jenis tanaman di dua musim itu beda dengan di negara 4 musim. Misalkan ada musim-musim yang dia di negara 4 musim yang dia itu tidak bisa melakukan aktivitas pertanian, dia tidak bisa memproduksi. Sementara di kita musim kemarau bisa, musim hujan bisa juga. Hal ini berpengaruh pada keberadaan OPT baik hama, penyakit maupun gulma. Nah, kenapa? Karena kalau inangnya tadi ada terus, maka OPT-nya juga kemungkinan ada terus. Karena apa ya? Inang itu kan makanan daripada OPT. Kalau inangnya ditanam terus sepanjang tahun, maka OPT-nya juga akan ada sepanjang tahun. Itu rasional, teman-teman harus paham betul. Jadi di negara kita pasti OPT-nya banyak. Nih, sering terjadi ledakan hama. Kata apa? Inangnya juga ditanam banyak juga. Ledakan hama itu ya populasinya membeludak begitu. Selain daripada karena inangnya banyak, tanamannya banyak, ledakan juga terjadi karena misalkan musuh alam yang tidak ada, itu masalah lain. Terus kemudian selalu diupayakan produksi varietas tahan. Nah ini ya karena musimnya bergantinya cepat. Jadi bagaimana tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman yang tahan terhadap serangan OPT. Dari waktu ke waktu itu kan ada yang ditanam dalam 1 tahun itu misalkan 3 kali nanam kalau padi misalkan. Maka di sana terus dilakukan evaluasi untuk mendapatkan tanaman yang bagus yang tahan. Gitu ya. Nah, terus kemudian ada cara organisme mengganggu dan merusak tanaman. Mengganggu dan merusak tanaman. Jadi bisa saja hanya mengganggu atau langsung setelah mengganggu merusak. Pertama, memakan bagian-bagian tanaman dengan berbagai cara. Ini biasanya siapa organismenya? Yaitu hama. Memakan bagian-bagian tanaman dengan berbagai cara. Beda-beda tanaman, beda-beda hamanya, beda juga dia cara makannya. Jadi bagian-bagian tanaman, mulai dari batang, daun, bunga, buah, akar, semuanya ada
yang makannya bagian-bagian itu saja. Memakan bagian-bagian tanaman dengan berbagai cara. Ada yang menggigit, mengunyah, ada menusuk, menghisap, dan lain sebagainya. Tapi ya ini memakan bagian-bagian tanaman itu adalah karakter daripada hama. Terus kemudian mengganggu proses fisiologis tanaman. Ini biasanya mikroorganisme atau penyakit. Mengganggu proses fisiologis tanaman, baik dari bagian eksternal tanaman, dari luar atau dari dalam malah. Jadi dari internal. Mengganggu proses fisiologis tanaman sehingga tanamannya jadi tidak normal. Jadi ketidaknormalan itu diakibatkan oleh serangan daripada mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Itu biasanya penyakit. Nah, kalau yang pertama tadi adalah karakter daripada hama, yang kedua adalah karakter daripada penyakit. Terus kemudian yang ketiga, menyaingi atau mengganggu dalam memperoleh sumber daya kebutuhan hidup tanaman. Menyaingi atau mengganggu ini adalah karakter daripada gulma. Jadi kalau tadi hama, ini yang pertama, yang kedua penyakit, yang ketiga gulma. Menyaingi atau mengganggu dalam memperoleh sumber daya kehidupan hidup tanaman. Menyaingi, karena sama-sama tumbuhan, tanaman yang kita tanam juga tumbuhan, si gulma juga tumbuhan. Ketika dia berdampingan, maka itu akan jadi pesaing. Si gulma itu akan merebut apa yang menjadi jatah nutrisi, misalkan contohnya nutrisi atau ruang hidup daripada si tanaman. Mengganggu dalam memperoleh sumber daya kebutuhan hidup tanaman. Sumber dayanya apa? Apakah itu ruang ataupun memang nutrisi di dalam? Ini adalah si gulma. Jadi bagaimana cara gulma merusak dan mengganggu tanaman? Ya ini dengan cara menjadi pesaing atau menjadi kompetitor daripada tanaman budidaya. Kalau teman-teman tahu, sebenarnya kalau tanaman budidaya diadu head to head dengan si gulma, dia pasti kalah. Karena kalau tanaman budidaya biasanya hasil domestikasi, kalau si gulma itu adalah dia tanaman liar. Jadi kalau yang didomestikasi dengan yang liar diadukan, nah sudah barang tentu yang liar itu pasti yang menang. Sehingga perlu bantuan daripada manusia untuk mengendalikan itu. Supaya apa? Ya supaya tanaman budidaya bisa tumbuh sesuai dengan harapan. Terus kemudian menjadi perantara penularan organisme lain yang lebih merusak. Nah, bisa jadi ini si hama, misalkan hama jadi perantara mikroorganisme yang lebih merusak. Atau misalkan gulma yang menjadi perantara hama, jadi tempat hidup nih. Ada gulma, ada rumput-rumputan, jadi tempat hidup serangga, yang sebenarnya serangga itu hama. Nah, ini menjadi perantara. Itu cara lainnya. Jadi yang harus teman-teman ingat, cara organisme mengganggu dan merusak tanaman itu pertama memakan bagian-bagian tanaman. Ini apa? Biasanya hama. Terus kemudian mengganggu proses fisiologis tanaman. Ini apa? Biasanya mikroorganisme atau penyakit tanaman. Terus kemudian menyaingi atau mengganggu dalam memperoleh sumber daya kehidupan hidup bagi tanaman. Ini adalah karakter daripada gulma. Nah, menjadi perantara ini biasanya si hama dan gulma. Terus kemudian selanjutnya menjadi tempat bertahan dan sumber penularan. Menjadi tempat bertahan dan sumber penularan ini juga biasanya bisa jadi daripada gulma menjadi tempat bertahan. Tahan siapa? Bertahan si hama. Dan sumber penularan. Jadi kalau tanaman budidaya terus ada gulma, biasanya selain dari gulmanya menjadi pesaing, dia juga bisa jadi tempat hidupnya. Jadi tempat hidup bagi organisme lain yang dapat mengganggu si tanaman budidaya. Terus kemudian menghasilkan racun yang dapat mengkontaminasi hasil. Ini masa racun ya, ini si gulma biasanya. Ada alelopatiknya. Ini mempengaruhi tanaman budidaya. Terus kemudian mengkontaminasi dengan keberadaan organisme yang bersangkutan. Jadi si gulma tadi mengkontaminasi atau istilahnya mengkontaminasi dengan keberadaan organisme yang bersangkutan itu bisa hama, bisa penyakit. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti silakan bisa ke saya ya. Ada? Lanjut.
mengganggu atau merusak tidak selamanya merugikan. Nah ini sebentar ya. Sebentar ya. Ini dulu. Oke, kita lanjutkan. Mengganggu atau merusak tidak selamanya merugikan. Pertama, tumbuhan yang mengalami gangguan dan atau menderita kerusakan tidak akan merugikan bila tumbuhan tersebut adalah gulma. Betul. Kalau ada hama menyerang gulma, maka gulma itu tidak tidak akan justru menguntungkan kalau misalkan si gulma yang diserang oleh hama. Nah, terus kemudian tumbuhan yang mengalami gangguan menderita kerusakan tentu justru dapat bernilai ekonomi lebih tinggi. Misalkan kelapa kopior, atau kalau teman-teman punya kelapa kopior itu kelapa yang rusak begitu ya, gagal dia membentuk daging kopior itu harganya lebih mahal daripada kelapa biasa, kan harganya bisa 2, 3 atau 4 kali lipat. Pikirkan gimana tanaman kelapa itu bisa menghasilkan kelapa kopior secara terencana begitu ya. Jadi harganya, jadi petani bisa lebih untung tinggi begitu. Kalau misalkan kopior itu tidak sengaja, pas ada kopior ya senang dijual lebih mahal. Sekarang dipikirkan bagaimana tanaman kelapa yang ditanam itu hasilnya kopior semua. Kalau nggak salah ada penelitian dosen di salah satu kampus begitu ya, dia berhasil mengembangkan kelapa kopior. Mengembangkan itu berarti apa? Dia mampu menghasilkan tanaman kelapa yang ditanam hasilnya kopior. Jadi petani akan lebih untung besar ketika menanam jenis kelapa kopior. Terus kemudian tulip yang terinfeksi virus. Tulip itu kan biasanya warnanya satu, misalkan warnanya merah, terus putih dan lain sebagainya. Terus terinfeksi virus yang mengakibatkan warnanya mozaik begitu, warnanya jadi berubah, berbeda, tidak satu warna, tidak homogen, tapi warnanya jadi berbeda dengan yang lain. Itu menjadi satu nilai estetika yang mahal. Itu harganya jadi lebih mahal. Nah kan petani juga kalau misalkan tahu itu harganya mahal, mungkin akan berdoanya ya mudah-mudahan terinfeksi virus semua gitu. Sekalipun sekalipun kejadiannya pasti satu dari berapa tanaman gitu saja. Tapi kalau misalkan ada serangan si virus itu tidak merugikan, ternyata menguntungkan. Dan contoh status sebagai OPT ditentukan bukan hanya berdasarkan gangguan atau kerusakan, melainkan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan oleh gangguan atau kerusakan yang terjadi. Nah ini status sebagai organisme pengganggu tanaman itu dipengaruhi oleh ini tadi. Pertama, bukan hanya mengganggu, merusak, tapi sampai pada tahap merugikan. Jadi kalau hanya mengganggu atau merusak saja, bisa jadi dia tidak sampai pada tahap merugikan. Bahkan si OPT-nya itu diharapkan keberadaannya. Misalkan ya tadi, kalau misalkan ada serangga atau hama yang menyerang gulma, maka kalau bisa ya serangganya banyak biar gulmanya terkendali. Begitu. Terus kemudian tadi penyakit atau virus yang menginfeksi tulip. Ya kalau bisa virusnya, si mikroorganismenya banyak biar semua atau banyak tulip yang terinfeksi. Jadi harganya lebih mahal, banyak, untungnya banyak. Jadi kunci dari buat OPT itu paling tidak selain mengganggu, merusak sampai pada tahap merugikan. Kalau hanya mengganggu dan merusak saja,
harus dipertanyakan lagi, dia merugikan atau tidak. Kalau dia hanya mengganggu, merusak, tapi tidak merugikan, berarti bisa jadi itu bukan PT begitu ya. Atau bisa jadi dia tidak dibilang sebagai organisme yang merugikan, gitu. Nah, terus kemudian kemampuan merugikan, kemampuan individu merusak. Nah, setiap individu organisme mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam merusak dan mengganggu kehidupan tanaman. Kemampuan tersebut antara lain berkaitan dengan kemampuan mengkonsumsi tanaman dalam satu satuan waktu, terus kemudian bagi tanaman yang dirusak, dan kondisi lingkungan budidaya tanaman pada saat individu organisme yang bersangkutan menimbulkan kerusakan. Ini contohnya misalkan ada sapi dan ada belalang. Si sapi kemampuan makan, misalkan sapi ini makan rumput, belalang juga makan rumput. Si sapi dalam sehari mampu menghabiskan berapa banyak rumput, dan si belalang juga dalam sehari mampu merusak atau menghasilkan, mampu memakan berapa banyak rumput. Tentu beda, ukuran tubuh mereka berbeda, jauh berbeda, beribu-ribu kali lipat kalau belalang dengan si sapi. Kalau disuruh balap nih dalam satu hari, siapa yang menang, teman-teman tidak usah mikir banyak, sudah barang tentu siapa yang menangnya. Tapi ini kalau belalangnya banyak, jutaan misalnya, nah, itu juga bisa lain lagi ceritanya. Dia bisa menghabiskan rumput yang banyak juga. Gitu. Ukuran tubuh akan mempengaruhi kemampuan daripada organisme menyebabkan kerusakan. Terus kemudian kemampuan merugikan juga dipengaruhi oleh kepadatan populasi. Sistem pengendalian hama terpadu adalah upaya mengendalikan populasi atau tingkat serang organisme pengaruh tanaman. Ini OPT yang jumlah individunya lebih banyak dan menimbulkan kerusakan lebih parah akan lebih merusak dan mengganggu. Tadi lah contohnya, kalau belalangnya satu, oke, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau belalangnya banyak, itu bisa menyebabkan kerusakan, bisa menyebabkan kerugian. Dan hama-hama lain pun juga demikian. Organisme lain, mikroorganisme, gulma juga demikian. Kalau sedikit, ya mungkin belum merugikan. Tapi kalau banyak, bisa jadi lebih merugikan. Itu ya. Nah, terus kemudian kemampuan merugikan itu tiga adalah dari sisi nilai ekonomi. Setiap jenis tanaman mempunyai nilai ekonomi yang berbeda-beda sehingga toleransi manusia atas kerusakan yang terjadi juga berbeda. Kalau tanaman itu mahal, biasanya tingkat toleransi manusia itu tinggi. Contohnya misalkan kalau cabai yang mau diinginkan itu cabai yang bagus, harganya mahal. Sehingga kalau ada cabai sedikit yang terkena hama, dia tidak ditoleransi. Sebaliknya, kalau nilai ekonominya rendah, maka toleransinya tinggi. Misalkan ada kangkung, misalkan, seikat cuma 1.500. Kangkung itu kalau ada bekas ulatnya, atau bahkan ulatnya ikut pun, dia masih sudah dijual saja. Itu tandanya apa? Toleransinya tinggi terhadap kangkung, karena murah begitu. Tapi kalau yang nilai ekonominya tinggi, biasanya tingkat toleransinya menjadi rendah. Manusia akan kurang dapat mentoleransi kerusakan pada tanaman yang nilai ekonominya rendah daripada kerusakan pada tanaman yang nilai ekonominya tinggi. Ini. Terus kemudian organisme yang menimbulkan kerusakan pada tanaman yang nilai ekonominya tinggi akan lebih dipandang sebagai OPT meskipun kerusakan yang ditimbulkannya tidak seberapa dibandingkan jika kerusakan terjadi pada tanaman yang nilai ekonominya rendah. Misalkan ada tanaman yang terserang, tanamannya apa? Misalkan tanaman bunga itu kan mahal ya. Sekuntum harganya 10.000 misalkan. Tapi kalau tadi balik lagi, kangkung ikat 1.500. Nah, si kangkung terserang misalkan ada ulat 1. Di bunga terserang ulat 1 juga. Sekalipun ulatnya sama-sama 1, tapi tingkat toleransinya akan berbeda. Terus kemudian selain nilai ekonomi, setiap jenis tanaman juga mempunyai nilai sosial yang berbeda-beda untuk setiap kelompok masyarakat. Ini biasanya berkaitan dengan budaya daripada masyarakat. Mengenai budaya konsumsi masyarakat terhadap suatu komoditas tanaman. Nah, kemampuan merugikan. Pertama, kemampuan suatu organisme untuk menimbulkan kerugian ditentukan oleh kemampuan setiap individu menimbulkan kerusakan atau mengganggu tanaman, padat populasi organisme, dan nilai ekonomi dan sosial tanaman yang dirusak.
Jika terdapat 3 organisme pemakan tanaman, misalkan katakanlah A, B, dan C memakan tanaman 1 dan tanaman 2, maka organisme mana yang merupakan hama pada kedua jenis tanaman ditentukan dengan mengalihkan kemampuan merusak setiap jenis organisme, kepadatan populasi setiap organisme, dan nilai ekonomi dari tanaman yang dirusak. Ini akan menentukan sudut pandang mana yang kira-kira dinilai sebagai organisme pengganggu tanaman atau dinilai sebagai organisme yang merugikan. Ini ditentukan oleh tadi. Oleh apa? Misalkan oleh harga komoditasnya, populasinya, kemampuan merusak lainnya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Saya kira apa namanya? Tidak hanya bersama OPT, tanaman yang diusahakan, tanaman dirusakkan dan atau diganggu kehidupannya oleh OPT. Jadi mau tidak mau ketika kita menanam sesuatu pasti akan ada OPT-nya, akan ada OPT yang datang. Terus kemudian tanaman tidak hanya hidup bersama OPT, melainkan juga dengan makhluk hidup lain secara saling terkait satu sama lain dalam membentuk ekosistem, khususnya yang disebut dengan ekosistem pertanian. Seluruh organisme dalam agroekosistem membentuk jaringan makanan food web dengan masing-masing menempati relung atau niche dan habitat yang khas. Jadi ini kalau dijaga maka semua akan berjalan baik. Tapi kalau nggak dijaga akan ada yang terpengaruh begitu ya. Terus kemudian manusia menyebut setiap kelompok organisme sesuai dengan kepentingannya. Organisme yang merugikan disebut OPT dan menguntungkan disebut organisme bermanfaat. Ini berdasarkan sudut pandang daripada manusia. Organisme lain bisa dibilang sebagai OPT, bisa dibilang sebagai organisme yang menguntungkan. Itu gimana kita memandang, gimana kepentingan kita. Terus kemudian ini salah satu kelompok organisme yang bermanfaat adalah adanya musuh alami. Musuh alami itu banyak, tapi kelompoknya paling tidak ada predator, parasitoid, entomopatogen. Paling tidak itu yang bermanfaat musuh alami. Selain dari musuh alami ada lagi sebenarnya. Misalkan ada polinator, ada organisme yang membantu proses penyetukan tanaman, itu juga bermanfaat. Jadi tidak hanya bersama OPT sebenarnya tanaman dan petani hidup itu. Jadi banyak ya, kalau dilihat dari ekosistem atau agroekosistem banyak sekali yang hidup bersama. Jadi teman-teman harus bisa atau petani harus bisa menjaga itu untuk bisa menjalankan agroekosistem yang terus berkelanjutan. Nah, penutupnya, berbagai organisme merusak dan atau mengganggu tanaman dengan cara yang berbeda-beda. Tadi cara makannya berbeda, cara merugikannya berbeda juga. Terus kemudian organisme yang mengganggu dan atau merusak tanaman dikategorikan sebagai OPT berdasarkan kemampuan individu mengganggu dan atau menimbulkan kerusakan pada populasi dan nilai ekonomi sosial tanaman yang diganggu dan atau dirusak. Berbagai organisme hidup bersama-sama dengan tanaman sehingga untuk dapat mengenalinya setiap organisme perlu diberi nama dengan aturan yang jelas dan tersistematisasi. Ini demikian ada materi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.